Sudaryati dan teori makan gratis di musim libur sekolah. Program makan bergizi gratis konon diklaim bisa untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun justru penyelenggaranya tampak tidak cerdas. Bagaimana dikatakan cerdas saat anak-anak libur sekolah, dapur SPBUK tetap beroperasi? Siapa yang akan dilayani? Bagaimana cara melayaninya? Bukankah lebih baik diliburkan juga sehingga ada ratusan miliar penghematan? Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang berkhotbah soal alasan tetap menyalurkan makanan program MBG saat libur sekolah karena berpegang pada prinsip. Sudaryati mengatakan prinsipnya yang namanya memberikan makanan bergizi itu harus konsisten. Sudaryati berteori, BGN merupakan lembaga yang diserai tugas untuk menjaga gizi anak-anak dan karenanya harus konsisten melakukan tugas tersebut. Namun karena sekolah libur, penyaluran MBG untuk anak-anak dilaksanakan secara fleksibel. Kalau mau ya silahkan diambil, kalau enggak juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada pemaksaan dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Itu kata Sudaryati. Jika MBG ini bisa membuat anak-anak cerdas, kreatif, dan kritis, seharusnya Sudaryati diberi prioritas utama dalam program ini. Ia harus ikut makan, bahkan kalau perlu porsinya 2 kali lebih banyak dari porsi anak-anak, biar cerdas. Narasi Sudaryati itu membuat prihatin. Bagaimana mungkin ketika anak-anak libur sekolah, kemudian MBG itu harus berjalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan anak-anak nunggu di rumah. Jika banyak anak yang liburan ke luar daerah, apakah petugas SPBUK harus mengantar satu-satu ke daerah tempat anak liburan? Lalu dengan enteng Sudaryati bilang fleksibel, boleh diambil, boleh tidak. Bukankah ini sikap menggampangkan urusan? Lalu diberikan kepada siapa jatah anak-anak yang tidak diambil? Anggaran negara harus dipersiapkan secara cermat dan tepat, bukan asal-asalan, bukan improvisasi, dan bukan bagaimana nanti. Ada pemborosan yang nyata kalau perencanaan tidak disiapkan dengan baik. Ada rasa frustasi kalau narasinya asal bunyi bahwa terserah mau diambil atau tidak, padahal sudah dimasak. Gegabah sekali pejabat model begini. Sudaryati pasti tahu bahwa dana operasional untuk SPBG sebesar 900 miliar rupiah per hari. Tahun 2026 meningkat menjadi 1,2 triliun rupiah. Bayangkan uang sebesar itu menguap bersama loyang-loyang stainless berisi nasi basi. MBG bukan obat antibiotik yang harus dikonsumsi secara rutin tanpa jeda. Cukup beritahu orang tua untuk tetap konsumsi makanan bergizi selama liburan. Tak perlu memaksakan diri SPBUK harus beroperasi. Anak-anak libur untuk penyegaran, bukan untuk makan-makan. Makanlah secukupnya dan berhentilah sebelum kenyang. Karena di situ ada pesan moral yang baik, menghindari keserakahan dan keinginan yang tidak terkendali. Berhentilah sebelum kenyang karena dapat meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan serta membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Berhentilah sebelum kenyang karena merupakan ajakan untuk hidup wajar, menghargai nikmat, menahan hawa nafsu, dan mengembangkan disiplin diri. Tidak makan gratis selama libur sekolah, tidak melanggar prinsip, apalagi membuat bodoh.